Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin Wilujeng Semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Bobotoh, langsung saja kita ucapkan hatur nuhun buat Frans Putros yang mana sempat kita bahas juga 3 hari ke belakang gitu ya kalau nggak salah, dan sesuai dengan yang sudah kita beritakan di sebelumnya bahwa kurang lebih 3 hari ke depan, maksudnya hari ini, Persib itu sudah mengambil keputusan mengenai Frans Putros, dan akhirnya memang sudah hatur nuhun gitu ya sore hari tadi teman-teman. Nah, ini kita punya sedikit cerita menarik mungkin buat ya seru-seruan teman-teman aja, karena kan orangnya juga tidak akan membela Persib Bandung lagi gitu ya musim depan. Nah, ini mudah-mudahan bisa menjadi satu pengalaman baru buat teman-teman. Kalau di film ada behind the scene gitu ya. Nah ya, kita juga punya behind the scene kenapa Putros sampai ya tidak bersama Persib lagi musim depan gitu ya. Yang pertama, teman-teman bisa lihat di postingan kita sebelumnya terakhir membahas Putros, yang mana kita menempatkan Putros ini di posisi puncak atau di posisi pertama dari 3 pemain yang kemungkinan akan dilepas Persib Bandung gitu ya. Kenapa kita tempatkan di posisi pertama? Yang pertama, Putros hanya menandatangani kontrak dengan Persib Bandung hanya 1 tahun. Bukan berarti tidak dikasih opsi perpanjangan ya, karena dari pihak Putros pun ya hanya meminta 1 tahun, beda dengan beberapa pemain yang lainnya. Ada yang satu plus satu, maksudnya 1 tahun, satu lagi opsi perpanjangan. Nah, kalau Putros tidak, hanya 1 tahun fix, guys, eta hungkul gitu ya, 1 tahun. Makanya ya mungkin inilah harus jadi pengalaman baru buat teman-teman Boboto. Kalau manajemen sebetulnya setiap pemain asing yang masuk dari mulai musim kemarin tuh inginnya lebih dari 1 musim gitu ya di kontraknya, dan memang ya kejadian kayak gini gitu ya, maksudnya biar tidak terulang lagi tiba-tiba kan menjadi pemain dunia gitu ya. Putros bermain di Piala Dunia, sekarang harganya juga sudah melonjak. Kalau memang masih punya kontrak dengan Persib Bandung mah rada sesah juga gitu ya kalau memang mau melepas. Kalaupun dilepas pasti akan ada penawaran yang tinggi, sama kayak Andrew Jung kemarin gitu ya, ditawar tinggi ya udah dilepas ke liga mana, liga ya masih di ASEAN juga gitu ya teman-teman. Nah, ini juga untuk teman-teman mungkin kenapa kita tempatkan Putros di posisi pertama. Selain memang hanya kontrak 1 tahun, Putros pun kemarin kita kabarin kayaknya memang dari tim analis kami gitu ya, dari tim redaksi menyatakan bahwa ada permintaan kenaikan gaji, dan ini sangat wajar teman-teman, mengingat Putros sudah menjadi pemain internasional yang memang berlaga di Piala Dunia dan mendapatkan caps gitu ya, mendapatkan menit bermain di Piala Dunia. Nah, ini meningkatkan untuk nilai jualnya, apalagi hanya kontrak 1 tahun, artinya Putros kan free transfer gitu ya, dia bisa memutuskan berpindah klub kemana saja yang memang menawarinya kontrak lebih tinggi. Nah, manajemen Persib Bandung pun kami yakin menawarkan kenaikan gaji tentu saja gitu ya. Namun ya tetap di sini pun kenaikannya bisa dipersentasenya berapa persen gitu ya, ketimbang mungkin tawaran dari klub yang lain teman-teman. Nah, ini menarik bahwa ya kalau dipersentasekan, Persib Bandung ini dapat uang nantinya dari FIFA atas pemainnya atau Putros ketika masih menjadi pemain Persib Bandung gitu ya di bulan Mei. Ketika ada panggilan timnas itu kan posisinya masih menjadi pemain Persib Bandung, otomatis FIFA ya ngelisna, wah ya masih kene pemain Persib. Jadi nanti setelah Piala Dunia selesai ada perhitungan dana kompensasi, ya Persib masuk gitu ya, masuknya ke Persib Bandung bukan ke klub yang baru nantinya. Nah, ini menjadi satu nilai tawar juga untuk Putros mungkin ya, dari agennya bilang ya mungkin manajemen juga dapat dana dari FIFA gitu ya, kita juga minta mungkin kenaikan gaji ini, minta ini itu ya, mungkin dalam standar mereka. Nah,
untuk manajemen Persib Bandung kemungkinan ya udah besar juga gitu ya yang harus dikeluarkan, mungkin tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh manajemen Persib Bandung. Ya manajemen sanggupnya Sakye, Putros mungkin mintanya Sakye gitu ya. Nah ini juga perlu digarisbawahi, teman-teman lihat pernyataan dari Persib Bandung gitu ya ketika menghatur nuhunkan Putros, bahwa di situ dibilang bahwa ya kita sudah mencoba gitu ya untuk ngobrol lagi atau sudah mencoba mempertahankan Putros untuk musim selanjutnya. Namun akhirnya ya tidak terjadi kesepakatan. Ini teman-teman, ini Putros ini salah satu-satunya pemain yang dilepas oleh Persib Bandung yang dicoba diajak ngobrol untuk terus bertahan di Persib Bandung gitu ya. Teman-teman ingat beberapa pemain yang kemarin sudah habis kontraknya, apalagi yang cuma 1 tahun kayak Layvin Kurzawa, dia pemain dunia gitu ya, pemain profesional juga, pemain internasional juga, pemain bisa dibilang apa ya, pemain yang memang menaikkan nama Persib Bandung juga, tapi tidak diperpanjang oleh manajemen Persib Bandung gitu ya. Lalu juga ada Federico Barba gitu ya, yang mana kan kalau dibilang bagus mah ya bagus gitu ya, tapi tidak dipertahankan, tidak coba dipertahankan dengan segala daya dan upaya. Namun ya kalau Putros ini atau Franz Putros ini satu-satunya pemain sejauh ini yang dilepas karena ya memang habis kontrak ya, dilepas karena habis kontrak, dan mencoba terus semaksimal mungkin diusahakan untuk memperpanjang kontraknya atau dikontrak kembali untuk musim-musim berikutnya. Namun ditolak karena ya nilainya mungkin tidak sama dengan yang diinginkan oleh pihak Putros. Nah ini menjadi satu hal yang memang kita juga harus tahu teman-teman, kalau kedepannya gitu ya tiba-tiba ada pemain asing yang dikontrak 2 tahun, kenapa? Nah salah satu alasannya ini untuk menjaga biar misalkan kalau memang kedepannya pemain ini ada yang nawar, kita bisa dapat untung juga gitu ya dengan melepas klausul kontrak gitu ya, atau ditebus klausul kontraknya. Nah ini juga karena sudah menyambut sepak bola modern, jadi industri juga Persib Bandung mulai menatap ke situ. Lalu jika memang tidak ada yang nawar, tiba-tiba pemain ini di musim keduanya bagus katakanlah gitu ya, terus pemain ini merasa ada yang nawarin lebih gede gitu ya. Nah itu kan nggak bisa, masih harus tetap dengan Persib Bandung. Nah kejadian Putros ya hanya dikontrak 1 tahun, ketika sekarang lagi bagus gitu ya, kita juga nggak bisa mempertahankan karena mungkin ada yang nawar lebih tinggi lagi harganya. Katanya memang masih ada di ASEAN teman-teman, salah satu yang klub nanti juga menjadi apa ya, menjadi bisa jadi saingan juga dengan Persib Bandung gitu ya, tapi dia bermain di ACL Elite gitu ya, namanya Chan FC teman-teman, klub dari Vietnam, katanya mengincar Franz Putros. Benar atau tidaknya ini masih sebatas rumors, jadi ya yang penting mah sudah tidak di Persib gitu ya, jadi ya sudah tidak ada masalah dengan kepergian Putros, tidak ada juga hal-hal yang memang harus difikirkan lagi karena ya sudah end gitu ya. Nah dengan kepergian Putros ini membuka satu peluang baru teman-teman, artinya tidak lama lagi akan Wilujeng Sumping. Ini boleh teman-teman mempunyai harapan yang tinggi gitu ya, karena sebelum keluarnya Putros kita mengkondisikan bahwa skuad Persib Bandung sudah full 11 pemain. Dengan kepergian Putros berarti masih ada 1 slot kosong untuk pemain asing. Siapakah mungkin yang ditunggu-tunggu oleh Bobotoh dari kemarin gitu ya, akan diumumkan, apalagi sudah hari ini banyak banget beredar gitu ya, karena Argentina tadi subuh menang gitu ya, sesuai dengan ya prediksi kita. Lalu juga di ruang ganti Persib ada bendera Argentina gitu ya, dan ya banyak beberapa situasi atau unggahan dari pemain gitu yang menyeratkan apakah akan ada pemain Argentina di Persib Bandung atau bagaimana. Nah ini semakin menarik teman-teman gitu ya, jadi minimal mah pasti akan ada Wilujeng Sumping. Itu masalahnya siapa yang akan Wilujeng Sumping, ditunggu updatean selanjutnya teman-teman. Untuk saat ini ya kita tunggu dulu, kita pemanasan dulu untuk mengucapkan
Wilujeng Sumping. Tapi sebelum Wilujeng Sumping ya tetap ada prosesnya gitu ya. Proses Hatunun sudah 2 hari berturut-turut gitu ya. Dimas Derajat, lalu juga ada Frans Putros, atau mungkin besok ada pemain yang dipinjamkan, dan baru Wilujeng Sumping, atau besok Wilujeng Sumping, atau lusa, atau bagaimana, atau setelah atau sebelum Piala Presiden. Nah, ini menarik untuk disimak gitu ya. Jadi pantengin terus untuk informasi selanjutnya gitu ya teman-teman. Mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah satu wawasan baru buat teman-teman boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum boboto, salam dunia.